sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar, berjumpa lagi kita dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di tengah situasi dan kesibukan tentunya ya, tetap andalkan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itulah kekuatan kita, dan Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita rindukan. Dalam pembahasan keberserahan dengan Tuhan, kita sudah membahas mengenai pengendalian diri yang harus diserahkan sama Tuhan, kekhawatiran yang harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang penting sekali untuk diserahkan, karena bagi saya mungkin ini sesuatu yang justru paling mengikat kita seringkali, yaitu perihal keuangan. Untuk itu, mari simak terus episode lepas episodenya supaya kita bisa memahami apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saya bacakan terlebih dahulu ya ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. Di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah. Dari sini saja kalau saya coba coba gali begitu ya secara bahasa Indonesia saja, artinya misalnya begini. Yang pertama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya kita kaya bukan semata-mata karena kita keturunan orang kaya. Kita kaya bukan karena semata-mata kita punya kekuatan, kepandaian untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi kita kaya, kita diberkati itu karena Tuhan. Atau kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana lagi, gara-gara Tuhan kita kaya. Jadi jangan sampai ada yang menyombongkan diri kalau kita paham akan pengertian ini. Lalu pengertian yang kedua, penolong yang sepadan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya begini, kita kaya bukan hasil korupsi. Kita kaya bukan hasil mengambil milik orang lain. Atau bukan karena menggunakan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi yang bikin kita kaya itu berkat material, segala sesuatu yang sumbernya dari Tuhan. Kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam salah satu terjemahan dikatakan begini, kalau kita mau mengalami kekayaan sejati atau mau menjadi orang kaya yang sejati, itu caranya cuma di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Hari ini memang banyak orang yang serba instan, serba pengen cepat segala sesuatu, termasuk cepat kaya. Tetapi lihat, kalau kita tidak menggunakan cara-cara Tuhan, saya teringat dengan apa yang kitab Yosua katakan. Kan dikatakan begini, jika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Dengan kata lain, sukses. Jadi apakah anak Tuhan boleh sukses? Boleh, sangat. Kita harus jadi perempuan-perempuan yang sukses, perempuan-perempuan yang diberkati. Tetapi jangan cuma sampai sukses, karena orang dunia banyak yang sukses.
Banyak yang lebih kaya dari kita, banyak yang lebih makmur dari kita. Makanya Tuhan gak berhenti cuma sampai kata berhasil. Tetapi penolong yang sepadan dilanjutkan dengan kata beruntung. Jadi kekayaan kita mengamankan, kekayaan kita mensejahterakan, kekayaan kita tidak merugikan. Kita bisa lihat sekeliling kita apa yang terjadi. Dia kaya raya tapi hasil korupsi gak berapa lama harus masuk tahanan. Dia kaya raya tapi hasil dari mungkin mengandalkan kuasa kegelapan dan akhirnya ya dihakimi oleh massa. Nah itu kan buat apa kita kaya seperti itu? Buat apa? Ya. Nah untuk itu kita mau kaya yang sejati di mana kayanya dari Tuhan. Oleh sebab itu penolong yang sepadan, kekayaanmu, kekayaanku, keuanganmu dan keuanganku harus diserahkan pengelolaannya dengan cara Tuhan. Harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu tadi, kalau kita mau kelola sendiri, wah kita ini terbatas kekuatannya untuk mengelola sendiri. Lagi pula kecenderungan kita adalah nggak pernah puas, nggak pernah bisa bersyukur. Aduh enak ya kalau punya gaji 5 juta. Nanti udah dapat gaji 5 juta masih aja bicara, aduh lebih enak lagi nih kalau gajinya 10 juta. Nanti gaji udah 10 juta masih bisa bilang lagi, aduh enak lagi ya kalau punya 15 juta. Lah sampai kapan selesainya? Itulah kita. Ya, itulah kita. Makanya ya kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang mengelola, yang mengatur. Kita tinggal menjalankan dari arahan Tuhan tentunya. Dan percayalah, saya mau sampaikan seperti ini. Kalau Tuhan yang mengelola keuangan kita, tentunya secara firman Tuhan, Dia itu ya dan amin. Dia itu adalah gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang luar biasa yang akan menjamin bahwa anak-anaknya tidak akan pernah kesusahan. Anak-anaknya tidak akan pernah meminta-minta. Di mana Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi lihat, Dia berjanji sama kita akan memenuhi keperluan kita. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Coba sekarang penolong yang sepadan. Coba sebutkan berapa banyak kekayaannya Tuhan. Apa saja yang Tuhan miliki. Rasanya orang paling kaya di dunia ini juga nggak ada yang sekaya Tuhan. Ya, kalaupun ada orang yang mau bikin real estate di bulan begitu ya, mau mau beli separuh dunia ini dan lain sebagainya, uangnya Tuhan kayaknya lebih banyak, kepemilikan Tuhan jauh lebih banyak dan lain sebagainya. Lagi pula, siapa yang bisa menciptakan nyawa? Hanya Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menciptakannya. Jadi, kalau Tuhan yang berjanji untuk memberkati kita, jaminannya ya dan amin. Tetapi sekali lagi ingat ya, sekalipun kita sedang membahas mengenai keuangan, bicara berkat kan bukan hanya material, tetapi ada banyak hal. Ya, ada banyak hal, ketenangan, sejahtera, sukacita, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, lihat ya, jadi kita sudah tahu bahwa keuangan itu kalau mau aman, kalau mau sejahtera harus dari Tuhan asalnya dan tentunya dikelolanya dengan cara Tuhan. Nah, bagaimana mengelola keuangan itu supaya keuangan kita boleh menjadi keuangan yang diberkati? Yang pertama, kembali kepada firman Tuhan ajarkan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali pemikiran kita fokusnya kepada bonusnya, penambahannya, tetapi melupakan syaratnya. Nah, kita tahu tidak akan ada akibat tanpa sebab. Kalau kita mau mengalami akibat, maka kerjakanlah penyebabnya. Nah, Alkitab katakan semuanya akan ditambahkan. Waduh, siapa yang gak suka dengerin kata tambah? Mobil 1 jadi 2, rumah 1 jadi 2 gitu ya. Asal pasangan jangan tambah begitu ya. Nah, siapa yang gak kepengen mendengar kata tambah? Tetapi jangan lupa kalau di dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Perkara-perkara rohani itu harus menjadi hal yang utama. Dan inilah yang juga bisa mengarahkan kepada kita untuk mengatur keuangan. Misalnya contoh,
kita ini kalau ke gereja atau ke persekutuan, seringkali diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Ya, dan memang Alkitab juga berkata kalau kita datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan hampa. Kita juga mendengarkan bahwa kita diajari tentang perpuluhan dan lain sebagainya. Nah, kita belajar untuk menyiapkan yang baik, mendahulukan Tuhan daripada kepentingan yang lainnya. Atau kita jujur memberikan porsi kepada Tuhan. Ya, jadi kita mendahulukan nih perkara-perkara rohani, perkara-perkara untuk memberkati, perkara-perkara untuk membantu sesama yang menyukakan hati Tuhan. Ini didahulukan. Ya, ini didahulukan. Jangan perkara-perkara yang lainnya. Misalnya, jangan sampai kita pergi hangout begitu ya ke kafe, ke restoran, itu jauh lebih penting daripada kita bersekutu. Kita lebih sibuk untuk nonton TV atau mungkin main game dan lain sebagainya daripada baca Alkitab dan berdoa. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Tuhan ingin kita menomorsatukan. Misalnya tadi saya katakan, kita diberikan tanggung jawab untuk memberikan perpuluhan, persembahan. Nah, dahulukan itu buat Tuhan, dahulukan itu. Jangan nanti kalau sudah dipakai semuanya, ada sisanya, nah baru kita kasih buat Tuhan. Itu pun kalau ada sisa. Nah, seringkali memang gak ada sisanya. Karena udah buat bayar listrik, bayar air, bayar keamanan, bayar uang sekolah, ya, beli makanan hari-hari dan lain sebagainya. Akhirnya bagian Tuhan sudah gak ada lagi. Dan kita berdalih dengan banyak alasan. Kan Tuhan baik, kan Tuhan maha mengerti, kan Tuhan ya memahami. Rasanya kita menjadi orang yang tidak taat seperti itu. Mari kita selalu punya mindset bahwa perkara-perkara rohani harus didahulukan. Perkara-perkara yang urusannya sama Tuhan harus didahulukan. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, jerih lelah kita itu akan dilihat sama Tuhan. Mungkin manusia nggak memperhatikan jerih lelah kita. Manusia tidak menghargai jerih lelah kita. Tetapi saya selalu katakan ini, catatan surga nggak pernah keliru untuk mencatat jerih lelah kita, penolong yang sepadan. Mungkin kita seringkali berkata begini, saya udah capek bersihin rumah dari pagi sampai sore, dihargai juga enggak sama suami, ya dipuji sama anak juga enggak. Aduh, yang ada malah nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu. Realitanya mungkin seperti itu. Tapi jangan salah, surga mencatat aktivitas kita. Oh, ibu ini rajin membersihkan rumahnya. Oh, ibu ini rajin menolong tetangganya. Oh, ibu ini rajin pergi ke gereja. Catatan di surga nggak akan salah. Nah, ketika kita setia, ketika kita juga memperhatikan perkara-perkara yang dipercayakan di tangan kita, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan berikan upahnya. Bukankah Kolose 3 ayat 23 kan mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, lakukan buat Tuhan. Lalu jangan lupa di ayat yang ke-24-nya, dikatakan bahwa dari Tuhanlah upahnya. Mungkin suami kita nggak ingat, kita lelah membersihkan rumah. Diajak ke restoran juga mungkin enggak, boro-boro dibeliin kalung gitu kan. Tapi nggak usah marah ibu-ibu, wanita-wanita, karena Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati. Yang penting ketika engkau membereskan rumah, engkau tahu karena engkau bertanggung jawab untuk mengelola kepercayaan Tuhan. Jadi nanti Tuhan yang akan memberikan upahnya kepada kita. Upah kesetiaan yang tidak akan pernah salah dan selalu yang terbaik buat kita. Nah, untuk itu berbicara mengenai keberserahan di dalam Tuhan yang berkaitan dengan masalah keuangan, yang pertama kita pelajari adalah utamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan. Dahulukan perkara-perkara rohani. Maka janji Tuhan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yuk mulai lakukan dan buktikan ya. Dan kita lihat Allah kita ya dan amin adanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada kesempatan ini. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini di episode-episode yang lainnya. Untuk itu terus ya saksikan Pijar TV yang menjadi berkat bagi Anda dengan banyak tayangan yang memberkati kehidupan kita. Saya harus pamit undur diri saat ini dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.